Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nopal, NIM 23072044, Prodi D3 Teknik Mesin. Saya di sini sebagai moderator dan di sini kami akan bahas bab 2 kajian pustaka, rancang bangun rumah pelindung filter air dan pompa air pada mata kuliah tata tulis karya ilmiah dengan dosen pengampu Bu Dr. Rizky Emma Wulansari, SPD MPDT. Lanjut. Nah, ini slide kedua. Pertama itu rancangan atau desain. Proses perencanaan dan penciptaan suatu sistem atau alat untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kedua itu bangun atau build. Tahap pelaksanaan dari hasil rancangan menjadi bentuk nyata. Yang ketiga, rancang bangun adalah kegiatan menerjemahkan hasil analisa menjadi rancangan sistem yang utuh dan berfungsi utuh. Jadi pada slide pertama ini, pada bab ini saya akan bahas dasar teori atau kajian pustaka yang menjadi landasan dari perancangan rumah pelindung filter air dan pompa air. Kajian ini berisi teori-teori penting mulai dari pengertian rancang bangun, sejarah filter air, teknologi penyaringan, hingga bahan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan alat. Semua teori ini menjadi acuan agar rancangan yang dibuat bisa berfungsi dengan baik dan sesuai prinsip teknik. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 1. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, NIM 23072047. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sejarah filter air. Dari pertama itu dari zaman kuno. Bagaimana dilihat di zaman kuno ini prosesnya menyaring air dengan kain atau pasir. Selanjutnya itu abad ke-17 di mana Sir Francis Bacon memperkenalkan filter pasir dan kerikil. Pada abad yang ke-19 munculnya sistem filter pasir yang lambat. Yang selanjutnya yaitu pada abad yang ke-20 teknologi karbon aktif dan membran RO. Dan selanjutnya yaitu pada abad ke-21 filter air sudah modern berbasis sensor dan ion. Pada filter air ini sudah digunakan sejak zaman dahulu. Pada zaman kuno hanya menggunakan kain dan pasir untuk menyaring air. Selanjutnya dari arti penyaringan air terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia terhadap air bersih yang lebih higienis. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu menjelaskan tentang pengolahan dan pemanfaatan filter air. Kita lihat dari perbandingan tradisional dengan modern. Dari tradisional sifatnya sederhana, murah, tapi perlu sering diganti. Selanjutnya itu modern, kelebihannya itu lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Serta dari manfaat filter air ini ada 3, yaitu menyaring zat berbahaya dalam bentuk bakteri atau logam berat. Selanjutnya itu meningkatkan rasa dan kebersihan air, dan selanjutnya menghemat biaya dan mengurangi limbah plastik. Sekian, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri 1. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk slide berikutnya adalah mesin penyaring air dan teknologi filter alami. Di sini mesin penyaring air biasanya menggunakan media alami seperti pasir, arang, dan kerikil. Prosesnya itu dari mulai pemompaan, terus melalui proses filtrasi, kemudian air disimpan, baru didistribusikan. Nah, hasil tersebut berdasarkan data menurunkan kekeruan besar dari 1000 NTU menjadi kurang lebih 7 NTU. Kemudian dilengkapi rumah pelindung untuk menjaga alat dari cuaca dan kerusakan. Nah, mesin penyaring air dengan teknologi filter alami yang menggunakan pasir, arang, dan kerikil tersebut, air air itu dipompa melalui sumbernya lalu disaring melalui lapisan filter alami, ya, melalui pasir, arang, dan kerikil.
Terus dalam penelitiannya itu didapatkan menggunakan alat kekeruhannya besar dari 1000 NTU menjadi kurang lebih 7 NTU. Mesin ini juga dilengkapi rumah pelindung untuk menjaga alat dari hujan dan panas supaya mesinnya tidak cepat rusak. Teknologi ini sederhana, ramah lingkungan, dan cocok untuk daerah yang belum memiliki sistem air bersih modern. Kemudian untuk slide selanjutnya, rumah pelindung filter air dan pompa air. Rumah pelindung ini bagian penting yang berfungsi melindungi pompa dan filter air dari kerusakan akibat dari cuaca, debu, atau benturan. Nah, bahan yang digunakan biasanya logam, besi holo, kayu, dan beton yang tahan air. Keuntungan adanya rumah pelindung atau covernya adalah alat menjadi lebih awet. Satu, melindungi pompa dan filter dari cuaca kotoran dan gangguan fisik. Nah, keuntungannya itu selain dari itu juga lebih meningkatkan durabilitas dari alatnya. Jadi rumah pelindung ini tidak hanya memperindah tampilan alat, tapi juga menjaga performa penyaringan air tetap optimal. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri 2. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan pemateri 3. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dasar pemilihan bahan. Bahan biasanya besi holo, atap, baut besi, kayu, dan anti karat. Peralatannya biasanya ada mister minyak, jangka sorong, gerinda, kompresor, springwood, sebelas. Timbangannya dibuat tahan kerja dan rumah pelindung adalah bagian penting yang berfungsi melindungi pompa dan filter air dari kerusakan akibat cuaca, debu, atau benturan. Bahan yang digunakan biasanya logam, besi holo, kayu, atau beton yang tahan air. Keuntungannya adalah rumah pelindung adalah alat menjadi lebih awet, mudah dirawat, dan tetap bekerja dengan efisien. Jadi, rumah pelindung tidak hanya memperindah tampilan alat, tapi juga menjaga performa penyaringan air tetap optimal. Sekian, saya balikkan ke moderator. Terima kasih pemateri 3. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan pemateri 4. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya dasar pemilihan bahan. Yang pertama ada bahan besi holo, atap, plat besi, kayu, dan cat anti karat. Dan peralatan: mistar baja, jangka sorong, gerindra, kompresor, spray gun, dan mesin las. Dan selanjutnya pertimbangan: kuat, tahan cuaca, ringan, dan mudah dibersihkan. Dalam penjelasannya, dalam pembuatan rumah pelindung, pemilihan bahan yang sangat penting. Bahan seperti besi holo dan plat besi dipilih karena kuat dan tahan karat. Permukaannya juga bisa dicat untuk mencegah karat dan mudah dibersihkan. Sedangkan alat pendukung seperti mistar baja, jangka sorong, gerinda, dan mesin las digunakan agar hasil pembuatan lebih presisi dan rapi. Pemilihan bahan dan alat yang tepat sangat mempengaruhi kekuatan, ketahanan, dan tampilan akhir dari alat yang dibuat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 4. Yang terakhir ini ada kesimpulan dari bab 2. Jadi kajian pustaka itu memberikan dasar teori dalam perancangan rumah pelindung filter air dan pompa air. Yang kedua, filter air alami terbukti efektif menyaring kotoran dan bakteri. Yang ketiga, rumah pelindung berperan penting menjaga keamanan dan efisiensi alat. Yang keempat, pemilihan bahan dan alat yang tepat memastikan daya tahan dan keandalan sistem menyaring air.
Nah, jadi pada kesimpulan bab 2 ini, proses rancang bangun itu harus didukung teori dan metode yang jelas. Yang kedua, filter air alami terbukti mampu menghasilkan air yang bersih. Yang ketiga, rumah pelindung berperan penting dalam menjaga kinerja dan keaweten pompa serta filter. Dan terakhir, pemilihan bahan dan alat yang tepat akan menentukan kualitas hasil rancangan. Semua teori ini menjadi dasar untuk pelaksanaan proyek akhir di bab tersebut. Mungkin sampai situ saja presentasi tata tulis karya ilmiah bab 2. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.